Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Shanum. Hari ini aku mau beberes rumah ya teman-teman, karena kemarin tuh ada baju-baju bekas aku jualan kemarin, dan sekarang tuh aku lagi males banget untuk jualan baju dan mengganggu pemandangan banget. Jadi aku singkirkan tadi ya teman-teman ke belakang. Nah ini tuh aku mau unboxing kasur baru yang ukurannya lumayan besar. Jadi aku harus geser dulu sofa aku ke sebelah sini biar si kasurnya itu muat ya, ditaruh di depan TV. Berhubung kemarin itu kasur aku udah beli dan nggak muat lagi kalau aku taruh di kamar gitu ya teman-teman, udah aku tumpuk-tumpuk. Jadinya ya udah aku bakal taruh si kasur sementara di sini. Jadi ini tuh kasurnya aku nggak beli ya, ini tuh kerja sama aku atau endorse. Aku dikirimin kasur. Jadi ya udah aku bingung mau taruh di mana gitu ya teman-teman, karena kasur ini sayang gitu ya kalau ditolak. Jadi ya udah tetap aku terima aja, dan aku pilihnya ukuran yang besar ya, 180 kali 200 kayak kasur aku yang kemarin aku beli gitu ya teman-teman, yang in the box. Tapi kalau yang ini tuh harganya yang lebih terjangkau ya, lebih murah daripada yang in the box aku beli kemarin. Sebelum aku unboxing, ini aku dibantuin sama Onti untuk sapu-sapu dulu, karena kasurnya kan bakal taruh di sini. Kalau kotor nanti kan kasurnya ikutan kotor gitu ya teman-teman. Jadi kita bersihin dulu. Nah ini juga Sanum ikutin bantuin. Ini lumayan berat ya kasurnya, ini naikin ke atasnya juga lumayan berat gitu teman-teman, dan panjang juga. Nah ini dia dapat free bantal, tapi bantalnya itu bukan bantal yang besar sih ya, bantal yang kecil gitu ukurannya. Nah ini kita langsung aja unboxing si kasur ini. Aku dibantuin sama Onti ya teman-teman. Aku tuh kalau udah unboxing yang besar-besar gini, pasti kalau sendiri tuh pastinya kesusahan. Jadi pasti aku minta tolong sama Onti. Oke, ini akhirnya kasurnya terbuka juga. Jadi kasurnya itu dikirimnya dalam bentuk box yang udah divakum kayak gini ya. Makanya dia bisa kempes, tapi nanti kalau kita buka dia langsung ngembang sendiri gitu. Jadi memang bisa beli online karena memang dikirimnya dalam bentuk box yang udah divakum. Nah, kalau ukuran besar ini dapat free bantal ya teman-teman. Tapi ini bantalnya bantal yang kecil ya, bukan bantal ukuran kita gitu ya teman-teman. Ini tuh ukuran kayak untuk sofa gitu, tapi nggak apa-apa, lumayan. Jadi yaudah ini aku buka aja. Begitu kasurnya udah dibuka, Sanum langsung loncat-loncat dan nyobain untuk tidur di kasur baru. Jadi ini tuh kasurnya katanya ada teknologi cooling cloud ya, jadi bikin sensasi dingin gitu kalau cuacanya lagi gerah. Jadi biar kita tiduran itu nggak gerah gitu ya, nggak panas teman-teman. Karena memang jujur kalau lagi musim panas itu aku nggak berani gitu tiduran di atas kasur, langsung anget gitu teman-teman kasurnya. Tapi kalau sekarang sih lagi adem-adem aja ya, karena lagi musim hujan. Kalau kemarin itu
Aku tidurannya di lantai ya teman-teman, karena di kasur itu beneran anget saking panasnya di rumah. Terus tadi juga udah aku tes ya pakai gelas, ditaruh di kasur terus diloncat-loncatin sama Sanum jadi nggak guncang. Jadi memang kasurnya itu bener-bener bagus dengan harga sekitar 2 jutaan ya teman-teman. Dan nanti sini niatnya mau aku pre-love ya, karena aku udah ada kasur buat daerah Palembang. Siapa tahu ada yang minat bisa komen aja ya, aku jual murah-murah aja. Pokoknya barang aku yang aku udah punya double aku pre-lovein daripada mubazir gitu, nggak kepake atau cuman jadi pajangan. Kalau aku pakai ya nggak aku pre-love, tapi kalau misalkan aku udah ada ya aku pre-love. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat. Nah teman-teman, sekarang aku tuh udah ada di kampungnya almarhum suami aku ya. Karena hari ini tuh aku datang ke sini, hari Minggunya tuh bakal ada acara di rumah. Tapi aku mau sempetin dulu untuk ziarah ke makam almarhum suami aku. Aku jalan kaki aja karena di rumah tuh lagi pada sibuk mau bikin acara gitu, dan banyak mobil-mobil gitu ya teman-teman. Terus kunci motor juga nggak tahu kemana. Jadi ya udah aku pilih untuk jalan kaki aja karena emang nggak terlalu jauh ya makamnya dari rumah mertua aku. Di rumah itu mau ada acara lamaran ya teman-teman, ada ipar aku. Acaranya itu hari Minggu dan ini aku datang hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu aku datang Sabtu pagi. Jadi siangnya aku mau langsung ke kuburan dulu ya. Ini aku sama Sanum dan juga sama Onti. Tapi pas kita jalan ternyata ya lumayan juga, nggak deket-deket banget sih ya. Terus Sanumnya pegel gitu, ya udah ini aku gendong aja sampai ke depan sana. Masih benar-benar nggak nyangka gitu ya teman-teman, kalau aku ke kampung suami ternyata aku harus ke rumah barunya si papa gitu ya. Kayak merasa belum percaya gitu ya teman-teman, kalau ternyata kalau aku kesini tuh almarhum suami aku tuh tidurnya di sana gitu, nggak di rumah itu lagi gitu ya, di rumah mertua aku lagi sama aku bareng-bareng di kamar kita gitu ya. Harus nyamperin ke sini. Dan terus tuh aku tuh suka mikir gitu kalau lagi di rumah mertua aku, kok si papa tuh adanya di sana gitu, bukan di dalam rumah. Masih kayak nggak percaya gitu ya teman-teman. Tapi ya inilah ya kenyataannya, kita emang nggak tahu umur kita tuh sampai kapan gitu. Aku aja bener-bener kayak nggak nyangka ternyata pas aku nikah aku cuma dikasih waktu hampir 6 tahun aja gitu untuk sama-sama. Kita tuh bener-bener nggak percaya, nggak nyangka gitu ya teman-teman. Jangankan teman-teman semua yang nggak percaya, nggak nyangka, ya aku pun sebagai istrinya ya shock gitu ya. Sanum juga shock. Tapi namanya hidup, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Di saat ini aku dikasih ujian yang sangat besar kayak gini ya sama Sanum, tapi kita juga nggak tahu ke depan itu akan kayak gimana gitu. Jadi ya udah kita harus jalanin aja gitu. Walaupun jalaninnya juga susah ya, nggak segampang orang-orang ngomong gitu ya teman-teman. Harus ikhlas, harus sabar, tuh nggak segampang itu ya aku untuk menjalaninnya ya. Bener-bener berat banget, bukan berat lagi, berat banget gitu ya teman-teman. Yang tahu rasanya ya cuma aku gitu sebagai istrinya yang setiap hari sama dia gitu kan, anak aku gitu. Cuman ya udah mau gimana lagi, kita harus tetap bertahan untuk ngejalanin hidup ini. Aku bisa aja gitu ya teman-teman kelihatan happy, hahaha di luar, tapi aslinya tuh aku bener-bener hancur banget ya, nggak usah dijelasin lagi. Pokoknya udah nggak tahu lah ya, udah berantakan rasanya tuh, hidup aku tuh kayak udah berantakan. Tapi ya aku ngelihat Sanum sih ya, jadi itulah ya penyemangat aku untuk bisa bertahan ya, karena ada Sanum. Tapi kalau misalkan nggak ada Sanum, nggak ngerti lagi lah ya gimana jadinya aku gitu ya teman-teman. Pernah juga ada yang komen katanya sedih mulu lah, inilah itulah gitu ya. Mungkin dia belum merasakan aja sih ya ditinggal sama orang yang paling disayang gitu. Karena aku rasa aku juga nggak akan sembuh-sembuh ya. Aku tuh setiap hari tuh juga berduka gitu, kayak hidup aku ya semenjak ditinggal ya berduka terus gitu. Susah aku untuk bangkitnya.
Nah ini tuh udah acaranya ya teman-teman di hari Minggu. Kemarin kan hari Sabtu ya aku ziarahnya, dan ini di hari Minggunya ada acara lamaran ya adik ipar aku di rumah ini. Gak kerasa waktu berlalu, kemarin tuh rame-rame di rumah ini lagi pada berduka karena kepergian almarhum suami aku, dan sekarang udah berganti gitu ya teman-teman, menjadi acara yang lamaran gitu ya, mungkin acara sukacita ya, tapi aku masih terbayang-bayang kemarin rame-rame di sini lagi pada nangis-nangis, lagi pada sedih semua, lagi pada kacau ya, dan nggak terasa gitu waktu berlalu. Sekarang udah ada acara untuk menyambut calonnya ini ya, adik ipar aku gitu teman-teman. Ini dia seserahan dari si pihak laki. Nah ini ada banyak banget ya, kayak sembako gitu, ada pisang juga, ada apel, ada apaan tuh ya, telur segala macem. Dan ini seserahan yang barang-barangnya. Nah ini aku lagi rapi-rapihin sedikit gitu ya teman-teman. Ini dititip dulu di belakang karena ini nanti kan bakal dibawa sama si dari pihak laki ya. Kalau lamaran kan kayak gitu ya, dibawa dari pihak laki. Jadi ini dititip di sini dulu. Kalau zaman aku dulu sih nggak ada ya yang pakai sembako gini. Mungkin ini adat masing-masing kali ya. Kalau adat sini kayak gini. Kalau aku tuh cuma kayak barang-barangnya aja. Kayak perlengkapan aku gitu. Kayak baju tidur, make up, tas, sepatu segala macem. Oke, ini tamu-tamunya sudah pada datang, udah dibawain juga tuh ya yang tadi si seserahannya. Udah pada mau kumpul-kumpul, acara udah mau dimulai, dan aku juga udah duduk di sini ya sama Sanum. Jangan salfok dia main handphone terus, emang kayak gitu. Yang penting dia anteng lah ya. Tuh udah pada dibawa-bawain ya dari pihak si laki-laki. Nah ini dia udah ada seserahannya. Ini apa nih, songket ya. Kalau dulu aku juga pakai kain gitu, dan sampai sekarang kainnya itu belum aku jahit-jahit ya teman-teman. Bener-bener belum dijahit gitu ya kain bekas seserahan aku dulu. Dan ini ada uang tunai juga senilai berapa tuh ya, nggak usah dikasih tahu lah ya. Terus ini juga ada Sanum ya lagi main. Tuh apalagi ya, ini untuk si calon laki-lakinya. Nah ini yang megang bunga ya teman-teman, ini yang calon adik ipar aku. Nah adik ipar akunya masih di dalam, belum keluar ya, masih diumpetin di dalam kamar kayak gini. Nah ini udah mau keluar nih sebentar lagi. Ini tuh adiknya dari almarhum suami aku ya, adik nomor 2. Sekarang udah waktunya mau seserahan cincin, terus juga apalagi ya, pokoknya banyak ya. Namanya lamaran kan kayak gitu ya teman-teman. Ada tuker cincin gitu ya, terus kasih mas kawin dan lain-lain kan kayak gitu. Terus habis itu langsung mau sesi foto-foto, dan kalau udah foto-foto nanti kita bakal ke bawah karena di bawah tuh ada organ mini, jadi kita bakal dangdutan, nyanyi-nyanyi di bawah, seru-seruan gitu, sama makan juga di samping tuh prasmanannya. Dulu aku juga waktu nikah di bawah sini ya, waktu unduh mantu. Zaman dulu unduh mantunya tuh di sini juga nih, di bagian bawah kayak gini. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu vlog aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton sampai detik terakhir, dan jangan lupa untuk tonton video-video aku selanjutnya ya. Bye bye, assalamualaikum.